Perkenalkan, nama saya Kak Irtusanti Dewi dengan NIM 22 Di sini saya akan menyampaikan terkait PT PLN Persero mengenai isu dan juga solusinya terkait proses manajemen risiko. Nah, PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau yang bisa disingkat menjadi PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. PLN memiliki monopoli distribusi tenaga listrik di Indonesia dan menghasilkan sebagian besar tenaga listrik negara tersebut. PLN menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan. Selain itu, PLN juga melaksanakan tugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553 MW. Dalam hal ini, PLN memiliki kehadiran di rental nilai energi mulai dari pembangkit listrik dan pembangunan pembangkit listrik hingga transmisi, distribusi, dan penjualan retail listrik. Nah, 11 PLN wilayah PT PLN Persero, yaitu yang pertama PT PLN Persero wilayah 1 di Banda Aceh, PT PLN Persero wilayah 2 di Medan, PT PLN Persero wilayah 3 di Padang, PT PLN Persero wilayah 4 di Palembang, PT PLN wilayah 5 di Pontianak, PT PLN Persero wilayah ke-6 di Banjarbaru, PT PLN Persero di wilayah ke-7 di Manado, PT PLN Persero di wilayah ke-8 di Ujung Pandak, PT PLN Persero wilayah ke-9 di Ambon, PT PLN Persero wilayah ke-10 di Jayapura, dan PT PLN Persero wilayah ke-11 di Denpasar. Adapun isu dari PT PLN Persero salah satunya adalah padamnya listrik di Pulau Jawa. Nah, kasus yang baru saja menimpa PT PLN yakni blackout jaringan Jawa bagian tengah yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian Jawa Timur. Isu yang beredar mengenai padamnya listrik di seluruh Pulau Jawa oleh PT PLN Persero membuat warga masyarakat Indonesia bertanda tanya besar. Bahwasanya yang mengalami padam listrik bukan hanya beberapa daerah saja, tetapi sebagian besar di wilayah di Pulau Jawa dan DKI Jakarta yang mengalami padam listrik. Sekitar pukul 12 siang, pemadaman listrik massal terjadi di kawasan Jabodetabek. Diketahui kemudian sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah ikut terdampak. Dalam hitungan menit, pemadaman ini berdampak kepada dua sektor yang paling krusial dalam ekonomi, yakni sektor transportasi dan komunikasi. Dari sektor transportasi, MRT terpaksa berhenti beroperasi, bahkan harus mengevakuasi penumpang yang terjebak saat menempuh perjalanan dan berada di bawah tanah. Bukan hanya MRT yang terpaksa berhenti beroperasi, tetapi KRL komuter lain yang mengandalkan listrik juga, sehingga harus membatalkan ratusan perjalanan hingga malam hari. Selain itu, transportasi juga berantakan karena rambu-rambu yang tidak berfungsi dengan baik di beberapa titik jalan raya, serta layanan mode transportasi online yang biasa jadi andalan ikut tidak berdaya karena tak ada sinyal komunikasi. Selanjutnya, dari sektor komunikasi, setidaknya 3 provider telekomunikasi besar seperti Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata, ketiga provider tersebut mengaku terganggu layanannya akibat padam listrik. Jangankan untuk berselancar dengan jaringan internet, jaringan untuk telepon saja mereka tidak bisa. Imade Suprateka selaku Eksekutif Vice President Corporate Communication dan CSR PLN mengatakan terjadinya gangguan pada sesi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV, sehingga membuat transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan dan diikuti trip seluruh pembangkit di sisi tengah dan Jawa Barat. Selain itu, terdapat gangguan pada transmisi Sutet 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah area di Jawa Barat yang meliputi Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta,
Mayala, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Puri, Sukabumi, dan Bogor. Tetapi aliran listrik hanya mati di wilayah tertentu saja. Salah satunya DKI Jakarta dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Aliran listrik masih terpantau hidup di beberapa kota di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan oleh PT PLN Persero menggunakan proses manajemen risiko, yaitu salah satunya itu identifikasi risiko. Ya, di mana PT PLN perlu melakukan identifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan terjadinya blackout jaringan. Yang di mana risiko itu dapat mencangkup gangguan peralatan, gangguan transfer energi, dan gangguan transmisi. Nah, dalam identifikasi risiko juga terdapat analisis terhadap gangguan peralatan dan juga kesalahan manusia dalam menggunakan operasional sistem. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengukuran risiko. Nah, setelah risiko-risiko teridentifikasi, PT PLN perlu mengukur dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut, yang dimana pengukuran itu dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, dengan begitu, PT PLN mengetahui seberapa risiko yang akan mungkin terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu pemantauan risiko. PT PLN harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi. Pemantauan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemantauan yang efektif. Salah satunya itu adalah sistem pemantauan jarak jauh. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengendalian risiko. Setelah risiko-risiko teridentifikasi dan diukur, PT PLN perlu mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai dengan mengurangi risiko atau menghindari terjadinya blackout jaringan. Salah satunya dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap transmisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.